Pada ketika peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, ada satu penceramah, ada satu tuan guru, ada satu ustadz menyampaikan kajian-kajian ilmu. Ada menyampaikan tentang ilmu pengetahuan. Ya, ada kan kita mengadakan acara Isra Mi'raj, imbah baca Maulid Habsi itu bulikan, ada kan? Pasti ada pengkajian ilmu. Nah, ilmu ini penting. Ya, kadang-kadang kita kalau ada di peringatan kayak gini susah mau datang di majelis taklim, beda. Tapi karena ada peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Isra Mi'raj, berkumpul mengkaji ilmu. Nah ini. Jadi ada dua hal, Bu, Pak, yang membedakan manusia dengan hewan. Ada dua hal. Kalau yang pertama, ya, orang itu dengan hewan itu banyak persamaannya, cuma dua yang berbeda. Apa yang pertama persamaannya? Hewan bisa sarek. Ya, soalnya ibu-ibu melihat binatang sarek. Bapak-bapak soalnya melihat binatang sarek. Wah, coba itu hayam tuh. Hayam tuh kalau lagi bawa anak yang halo-halo itu, jangan coba memaraki. Ya, sambar induknya. Ya dah. Nah, hewan bisa sarek, manusia juga bisa sarek. Hewan pemberani, manusia juga pemberani. Itu harimau tuh, pemberani harimau tuh. Ya, jangan coba maraki harimau. Ya dah. Manusia juga pemberani. Ada manusia yang pemberani, sama on hewan. Manusia punya rasa iba, punya rasa kasihan. Hewan juga ada punya rasa kasihan. Itu ya kucing, harimau, segana-ganasnya harimau, kedesua harimau makan anak surang. Kenapa? Karena harimau ada punya rasa kasihan. Begitu juga manusia. Ya. Apa yang tidak ada di binatang? Yang tak ada di binatang, pertama rasa malu. Ada binatang tuh sopan deh. Ya. Kalau kucing tuh nak kawin di tengah orang dia kawin. Ibu, saya mau tanya, Bu, suah lah meteh kucing mengadakan resepsi pernikahan. Mau undang ke kawanannya mengadakan resepsi pernikahan itu suah. Kenapa? Kucing kalau nak kawin ya di jalan tuh kawinnya di tengah orang. Ini menandakan kucing tidak ada rasa Tapi kalau manusia ada rasa malu. Manusia kalau nak kawin mbulah pentas dulu. Mbulah apa ngarannya tuh? Ada pelaminan dulu. Ya, anak kawin ada ruangannya, kan di tengah orang. Inilah membedakan. Karena Nabi bilang al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Itu beda pertama. Yang kedua, beda manusia dengan binatang atau hewan adalah manusia butuh kepada ilmu dan manusia punya ilmu. Kalau binatang kada butuh ilmu. Ya, tidak pernah kita melihat sejarahnya. Kalau kita mengadakan pengajian non Pak Kiai misalnya, ayam 4 juga, ayam masukkan, berdudukan mengaji. Soalnya melihat itu suah ya, atau kambing, yuk bawa-bawaan non kekawanannya kita pengajian non suah. Kenapa? Karena kambing hewan itu tidak butuh tapi kalau manusia butuh Nah, kita datang ini nih karena kita butuh kepada ilmu. Kita datang pengajian non romo kiai kita tiap malam apa Pak Yai? Pak Yai Ismail tiap malam ada rutinan di sini kan? Nah, karena butuh ilmu. Hendak sembahyang ada ilmunya. Kada hingkat kita sembahyang walaupun kita mau empat di handar kada sama. Ya, kada sama awan kalau kita belajar. Walau sama kada sah juga kalau kada dituntut karena pakai ilmu. Hendak apa lagi ibu-ibu? Hendak bulah kue, ada ilmu. Hendak betetabas kabun, ada ilmunya juga. Kada hingkat pang betetabas langsung terabas buta gitu kan? Pasti ada caranya. Itulah itu manusia membutuhkan ilmu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Wa man arada dunya fa 'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi." Kalau engkau hendak menaklukkan gampang hidup di dunia ini, hendaklah dengan ilmu. Nah, Imam Syafi'i ini netral, imbang. Kita harus menuntut ilmu dunia juga kata beliau. Ya.
Ada cerita Bu, mendengar cerita kah? Ada cerita Pak. Ini orang nih kada tapi mau menuntut ilmu, ya. Apalah aja menuntut ilmu, sama juga. Karena ujung-ujungnya boleh ke kampung memegangi pulau parang ya, pulang buta tabas. Karena berkabun pulang ini gitu. Jadi ini punya banyak kabun Pak, Bu. Orang nih suami istri, cuma ada punya anak, kada bisa anak. Jadi hartanya banyak, ya. Nah, jadi berunding lah nih dua laki bini ini, abah on mamanya, suami on laki on bininya tuh. Kayak namun kita panen banyak panen sawit atau pinang, kita tulakan ke Jambi. Nah, diulah di Jambi jauhnya. Kita mah di sana anak cari rumah makan internasional, makan nyaman lah, ya. Kayak namun kita berduit, kita cari rumah makan yang nyaman. Pokoknya ditungkal lewat lah ditungkal. Ya, ke Jambi kita carinya. Sampai di Jambi dicari-cari ketemu rumah makan internasional. Karena ini rumah makan internasional, maka di situ pakai bahasa Inggris. Karena yang masuk di situ ada orang Indonesia, ada orang Cina, ada orang macam-macam. Jadi harus pakai bahasa Inggris. Ini karena orang ini kada tapi mau menuntut ilmu, apalagi bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu bahasa neraka, bahasa Arab, bahasa surga. Sampailah ke Jambi, pas melihat di hadapan pintu ada tulisan open. Ada tulisan open. Jemamaknya aja seumur hidup aku kada suami teh open segenal ini. Sangkanya open dengan memasak mulah bakak yang hari raya tuh kok. Jemamaknya tadi kan. Ini bisa yang baca, cuman bacanya open. Oh. Jabahnya sesamaan bebungulan nih berdua nih. Jabahnya aja. Iya li aja ada suah jo. Mereka open segenal ini jinya. Bahaya masuk situ tuh, ini rumah makan apa nih, masuk gitu kan terbakar cuman jemamaknya tadi kan. Jadi jabahnya berunding berdua nih dari luar tuh. Nah, kita itihkan dulu emaknya karena mau orang masuk terbakar apa kada. Karena rumah makan internasional yang masuk pertama ternyata orang Cina. Orang Cina kan putih awaknya nih. Pas masuk ke dalam jabahnya coba kita lihat dulu orang tuh masuk, kita tunggu kena keluar terbakar apa kada. Sekali ditunggu-tunggu beberapa menit keluar, yang keluar orang negro, orang Afrika, karena rumah makan internasional. Jauh mainnya aja. Bah itu bah, terbakar lo ke orangnya hirang, ya orang negro kan hirang, ya. Nah dia masuk putih keluar hirang, akhirnya kada jadi masuk, ya bulikan pulang, ya kada jadi ke Jambi tadi bulikan lah ini bah kalau makan ke rumah makan mahal kayak itu terbakar awak kita untuk apa aja nih. Bulikan putiki pucuk hubi jarang ya ulah banyu cacap asam makan pucuk hubi pulang ikan karing. Karena apa? Karena kada beilmu. Jadi dunia walaupun banyak duit tapi kada beilmu kada bisa menikmati dunia. Coba kalau masuk dari itu bukan terbakar apa nak dipilih di situ, duitnya cukup ya karena tidak punya ilmu. Ya, mudah-mudahan kita di sini walaupun kita kada tapi tahu ilmu umum, yang penting kita tahulah sedikit-sedikit. Jangan membenci ilmu walaupun ilmu itu ilmu dunia. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau hendak gampang untuk menuju kepada akhirat, masuk surga maksudnya, ya, sukses masuk surga tanpa susah, fa alaihi bil ilmi. Kenapa? Kita sembahyang kada kawa kalau ada berilmu. Almarhum ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, kebetulan urun berguru juga sama beliau dulu di PHI. Beliau pesan anak-anak murid beliau, ilmu yang wajib tuh kata beliau ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang kedua ilmu fikih, ilmu tentang tata cara ibadah kita, muamalah kita dan lain sebagainya. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, kita mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, sifat 20. Kita sembahyang tunggang tunggit tapi kada tahu siapa yang disembah. Kada tahu, kada suah belajar sifat 20. Kayak apa kira-kira? Atau kita belajar tauhid, fikih, kada belajar, tahu siapa Tuhan kita, tapi kada bisa cara menyembahnya. Maka menyembah di dalam ilmu fikih caranya, kayak apa takbiratul ihramnya,
kayak apa rukunnya, syarat sahnya dan lain sebagainya. Itu diajarkan oleh guru-guru kita. Dua ilmu ini, tauhid dan fikih. Yang terakhir ilmu tasawuf, kata beliau. Ilmu tasawuf ini cenderung pembersihan hati, akhlak mulia. Orang kalau sembahyangnya betul, sudah tahu hakikat siapa yang disembah, yaitu Allah, dan cara sembahyangnya sudah betul sesuai rukun dan syaratnya, tapi hati dipenuhi dengan dosa-dosa batin. Apa dosa batin diantaranya? Dengki, penyakit SMS, melihat orang senang inya sakit, melihat orang sakit inya senang. Ada kawan dihiga rumah tetangga nukar kulkas inya pingsan, ya. Kawan di sebelah rumah bolah rumah hanyar inya sesak napas. Bapak-bapak kalau sebelah kawannya kawin lagi, mati bapak-bapaknya. Ini dengki, Pak, Bu. Dengki itu kata Rasulullah kayak kayu bakar dimakan api. Jadi pahala kita ketika kita dengki habis sunyaan hangus. Makanya dijaga pakai ilmu tasawuf nih, supaya kita tahu, oh dengki itu ini bahayanya. Takor kita panat sudah beribadah sekali sedetik dengki habis semua amal ibadah kita. Makanya harus dijaga dengan ilmu tasawuf. Jadi tiga ini tak bisa ditinggalkan. Wajib, fardu ain namanya. Fardu ain itu wajib secara individu perorangan. Harus belajar. Kayak ini. Untuk supaya gampang ke akhirat, diantaranya ilmu yang tiga tadi wajib kita pelajari.